kalau dari cerita yang gue dengar, katanya tuh saat lagi dipijat, Devi ini ngerasa yang mijetnya tuh lebih dari 2 tangan. Tapi kalau saya lihat Mbak kayaknya yang paling parah nih di Mbak yang paling parah nih. karena kelihatannya lama banget, Mbak juga kelihatan kayak capek banget gitu, yang ketakutan banget. Di sini ternyata juga Mbak Devi ini akan mengalami yang namanya looping. Karena setiap Devi memasuki ruangan yang salah tuh dalam arti di dalam ruangan itu gak ada item yang kita cari. Salah satunya yaitu anduk, shampoo dan sebagainya. Kalau kita keluar lagi dari ruangan itu, kita akan tiba-tiba balik ke lobby. Ya, kembali lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fatal Frame. Kembali lagi di Anak Horor bersama gue Dito Wangsa. Bersama gue Yuda Putra. Dan Lendi. Dan seperti biasa perkenalan dulu Anak Horor seperti biasa akan Kita membawakan. udah terkenal lah, nggak usah sih. Waduh. Viewsnya belum naik bang. Emang kadang-kadang tumbang gara-gara arogansi ya. Lagi sering. Ya, jadi kita akan ngebahas tentang cerita-cerita horor. Kiriman juga kita terima. Ada banyak. Boleh submit juga ada di kolom deskripsi. Linknya ada di kolom deskripsi. Betul. Mau submit via itu, mau submit request via saweran juga boleh banget. Boleh Semua linknya banget. ada di kolom deskripsi ya. Betul sekali. Dan kita juga ngebahas tentang film biasanya, game dan sebagainya. Pokoknya apapun yang bernuansa horor. Horor gitu. Dan kebetulan untuk yang sekarang ini adalah yang sudah banyak di request sama orang katanya. Dan memang karena kita mulai dari game gitu kan. Akhirnya banyak yang bilang, "Bang, kapan sih mau Bahas bahas game. game horor lagi?" katanya. Betul. Karena emang anak tua itu sebetulnya horor. Anak tua itu emang media games. Sejak kapan ya? Resilo juga, tapi horor. Nah sekarang kita bergabung emang ngebahas tentang horor. Udah sering banget kita ngebahas bahkan kejadian-kejadian yang bisa dibilang Budari lah, kemarin itu juga Budari yang Selem. Nah, banyak yang bilang katanya itu episode paling terbaik dari kita loh. Oh iya? Apa Budari? Budari. Ada yang bilang katanya itu episode yang paling menarik buat gue bang katanya gitu. Oh gitu ya. Thank you. Support dari kalian yang bikin kita selalu syuting ya. Walaupun Dan ini harusnya setelah konten ini selesai kita ketemu lagi pas lebaran harusnya. semoga ya. Ya ini udah di tanggal berapa nih? Tanggal 26. Di ujung. Iya. Udah penghujung. Makanya kita berusaha untuk podcast yang kali ini mungkin gak akan sepanjang-panjang biasanya. Cuman langsung straight to the point nih. Iya, dan realitanya sebenarnya kan supaya kita punya tabungan video sih. Sebetulnya. Karena kan juga mau liburan. Kita mau liburan soalnya. Jadi bisa nemenin waktu lebaran kalian. Libur lebaran. Silakan nonton bareng sama Apa? keluarga boleh. Kan bisa ngomong keluarga. Mungkin di sini kan tiba-tiba ada yang bukan tiba-tiba, mungkin ada yang pulang ke rumah neneknya, pulang ke rumah Ya, pulkam kakeknya, ya. Apa sih gitu disebutnya? Mudik. Ada yang mudik. Terus Mudik. biasa kan pada ngempel Kumpul di ruangan ya. tengah. Wah, itu mantep tuh ya. Kan? Nah mungkin sekarang di rumah neneknya udah ada TV, smart TV gitu Betul. kan. Nah bisa colokin YouTube kayak apa, kayak nonton bareng-bareng gitu. Nonton kan. bareng-bareng Iya. sambil ngemilin kue-kue kering. Nah, tadi Iya. kita udah habis Astor soalnya di bawah. Benar. Udah kayak kacang. Terima kasih Viro ya. Terima kasih Viro ya. Terima kasih Viro. Tapi kalau ngomongin kue lebaran, Kue lebaran nih. untuk opening kan ini pasti nonton juga dekat lebaran kan? Lebaran. Ada yang horor nih, di kue lebarannya ada yang horor. Nah, favorit aja kue lebaran favorit lu Yud. Kue kering kan khas banget tuh. Oke. Lidah kucing. Tapi yang sebelahnya tuh ada coklat. Itu Tahu gue tahu. enak banget. Dan itu gara-gara gue pertama kali lihat itu di iklan Blue Band zaman dulu. Iya bener. Yang digituin terus kembang kan. Dari dulu sampai sekarang gue kayak misalnya tante ada yang bikin Iya. mau ini dong gitu, kalau nggak mah pengen ini dong mah. Iya. Itu sampai sekarang tuh gila itu. Editor kita Eka. Apa Kak? Nastar. Nastar ya. Pasti. Nastar, Sudah Nastar pasti. top sih memang Nastar. Wah, Masalah ini Enak. Kalau yang umumnya sih kastengel. Nastarnya apa keju ya? Ya, tapi di luar yang umum itu yang ada cornflake itu apa gue lupa. Oh Ada iya. cornflake Tahu. Ya. Gua lupa namanya tuh. Ya cookies yang pakai cornflakes gitu. Kalau Viro walaupun gak lebaran Kerja saya bisa. Kerja dia. Jadi jarang kebagian saya. jarang kebagian ya. Iya. Astor ya. Punten di agamanya ada hari libur ya.
Ada. Kalau gue sama kayak Mas Randy, gue Kastengel gue. Kastengel. Paling demen Kastengel. Ini berarti nggak ada yang suka Putri Salju? Gue Putri Salju nomor 2-nya. Wah, oke. Satu lagi. Apa tuh? Kalengan kue yang isinya ranginang. Sama opak biasanya. Kue. Iya, sama opak. Dulu gue inget tuh pas zaman lebaran karena gue suka ya, tapi malu gitu mau ngambil terus kan. Nah, gue minta tolong sama sepupu gue nih yang masih kecil-kecil. Itu bareng-bareng kita. Ya, jadi kan bocil-bocil kan wah lari-lari tuh, muter-muter kan. Nah, gue di teras tuh. Gue sama dia nih, yang gede-gede abang-abangnya nih. Nah, jadi kalau mau lewat sini sekali lewat harus setor Ajak dulu. Kastengel. Kastengel. Jadi mereka lari-lari ke ruang tamu, balik lagi bawa Kastengel. Jadi kita nggak ketahuan makan banyak. Akal-akalan. Iya. Tapi kalau ngomongin Lebaran, ini ada game yang juga menurut gue, kalau kalian suka horor ya, ini adalah salah satu game yang bisa nemenin kalian kumpul bareng keluarga kalian juga selain nonton anak horor, main game yang ini main. seru. Game horror ini. Iya. Yang mana sebenarnya sih gamenya nggak ada nuansa lebarannya sama sekali. Oh tidak ada. Oh, enggak. Ada gitu. Tidak ada. Cuman kan momen lebaran itu selalu erat kaitannya dengan kumpul bareng gitu. Cuman ya Kalau- gamenya nuansa puasanya tidak ada, Nuansa lebarannya pun tidak ada karena nuansanya horor dan pijar. Dan pijat itu dia Pijar. yang bikin gak ada Ramadannya. Betul, tapi setidaknya benar kata Mas Randy, biasanya kumpul Mas. Kumpul. ya main Apa game ya bareng-bareng. yang seru nih gitu kan, nonton horor udah misalnya Udah, gitu iya. kan. Atau misalkan gue bosen lah nonton podcast horor mulu gitu. Kita Benar. cobain yang baru apa nih namanya? Main game horor. horor. Gitu. Ya, Apa nama datang game emang? dari Storytel Studio, studio asal Bandung ya. Yang udah pernah podcast sama kita juga. Kalau penasaran dengan orang-orang di balik Storytel, kalian bisa scroll down di video Iya, dulu kita ada video podcast bareng sama Storytel. Dan pembuat dari Pamali juga ya. buat- Betul, kreator dari Pamali, di mana Pamali kalian bisa nikmatin karyanya sebagai video game dan juga sebagai film. Udah ada 3 film berarti ya. Ada 3 film, ya kan? Dan Film ada di keempatnya Netflix. juga udah upcoming nih. Upcoming. Bentar lagi akan rilis di bioskop saat Betul sekali. Nah, mereka akhirnya ngeluarin sebuah game episodik yang secara secara kualitas gamenya ini berbeda. Ya. Karena apa? Karena memang ini mereka datang dengan konsep yang episodik sepertinya bakalan. Ya sebenarnya sama aja kayak Pamali sih, episode Mirip juga. Iya, pamal episodik cuman lebih panjang-panjang tuh. Ah, cuman ya kalau gue boleh menggunakan yang lebih kasar dan lebih straight sedikit Iya, ya, karena kan dia kan selalu diplomatis ya gitu ya. The Lingering ini ya bisa dibilang adalah low budget project lah ya. Betul, Low budget receh. Budget receh Iya. gitu ya. Jadi mereka berfokus untuk membuat short experience. Betul. Gitu ya. Yang sebenarnya mirip sama Pamali, cuma bedanya kalau Pamali kan kita bisa nyari banyak ending dan Iya. yang ngehooknya itu adalah kita bisa mengalami berbagai macam Pamali yang udah sering kita dengar dalam bentuk video game gitu Betul. kan ya. Yes. Nah, kalau ini lebih straightforward, lebih short gitu ya, dan mungkin buat yang berasal dari era itu, yang PS1, Resident Evil dan Silent Hill ini akan lebih dekat buat mereka. Betul, karena pakai fix gamenya kamera. Pakai fix kamera. Betul sekali. Fix kamera itu adalah penjelasan singkatnya buat teman-teman yang nonton dan nggak ngerti. Mungkin fix kamera itu adalah perannya hampir mirip kayak kita nontonin orang pakai kamera CCTV. Gitu. Jadi kameranya nggak bisa gear. Bisa tiba-tiba ada di atas, bisa Betul. tiba-tiba ada di kaki bawah, Betul. gitu kan. Iya. Itu fix kamera. Betul. Dan yang menarik lagi secara konsep adalah ini adalah new wave gue rasa karena ini memang ngambil cerita dari orang-orang. Nah, Based ini, on ini ya. juga yang menurut gue unik nih. True story. Gitu. Based on cerita kiriman dari orang-orang dan anak horor pun sama kan, ada kiriman cerita Do You See What I See ada, podcast Malam Kliwon ada, you name it lah, RJL dan sebagainya. Itu semua ada kiriman-kirimannya juga cerita-ceritanya. Iya. Nah, oleh si Storytel ini dibikin jadi sebuah Video game. game. Gokil. Gitu. Dan sampai sekarang pun mereka masih membuka submissionnya. Betul, jadi Kalau kalian habis pengen main game, submit, kirim bisa ya? kirim bisa ada formnya atau bahkan kalian nanti aja lah gue pengen langsung ngirim ceritanya aja, bisa langsung ke emailnya, nanti mungkin kita langsung Nanti email bisa video aja dicantumin juga kali ya. Nanti Yes. kita cantumin aja. Betul sekali. Dan yang kali ini menarik karena ceritanya ini datang dari pesohor nih. Siapa tuh? Ternyata kita juga baru tahu. Kita juga baru tahu. Iya, namanya adalah Devi Kinal Putri. Atau mungkin pasti penonton sudah lebih kenal daripada kita, dan itu ada tuh di situ tuh. Mana? Oh di iya. Tumblr-nya Mas Randy Coba ada Mas Randy itu. angkat, Ini- coba angkat. Maksudnya ini gue bawa di sini ada artinya gitu kan. Si Tumblr ini. Bagus, makin hebat Anda. Semakin lama semakin Benar, hebat ya. kan ini nih. Iya, karena ini adalah si Devi ini adalah ex XJKT48. Dan Ya angkatan yang zaman dulu lah ya. iya, Neng Melody. Iya, sangkatan sama Neng Melody. Kalau nggak salah. gitu. Dan ini dia bawa cerita yang cukup menarik di mana premisnya akan diceritakan oleh Yuda. Seperti apa premisnya? Oke. Jadi suatu hari si Teh Devi ini habis kecapean. Dia habis kerja
it's a long day pokoknya ya, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ini pada saat dia masih jadi di JKT atau enggak ya mungkin nih. Nah itu dia tuh. Mungkin ya. Kan Ya, kalau mungkin. masih kan Kalau Fajar tuh masih, pegel-pegel kan. Cocok. Habis Soalnya I kan want habis you, gede ya. I need you, pegel. Habis koreografi segala macam pasti Betul. pegel gitu kan. Heavy rotation. Heavy rotation. Pasti juga heavy pegelinu. Pegelinu. Heavy pegelinu nih ceritanya kan. Akhirnya dia tuh pengen pijet dulu. Ya, karena dia ngerasa aduh ini udah malam nih gitu ya, sebenarnya rada aneh juga gue pijet malam-malam tapi gue udah nggak sanggup banget nih gitu. Betul. Kalau gue nggak pijet besok pasti nggak bisa kerja. Betul, karena badan pegel-pegel banget. Bahkan nggak bisa tidur mungkin. Nggak bisa tidur mungkin bisa ya udah akhirnya dia nekat membooking sebuah pijat 90 menit full message ya di sebuah, kalau di gamenya di sebuah parlor yang namanya adalah Ahola. Ahola Spa. Ahola apa namanya itu slogannya? Ahola Spa, Everyday Escape. Nah, escape from everyday. Escape your everyday. Escape from everyday. Betul. Kabur dulu dari keseharian. Betul. Gitu ya. Yes. Oke, jadi dia akhirnya nge-booking dan ternyata bookingnya dikonfirmasi. Akhirnya dia datanglah ke gedung Aholanya. Betul. Terus sampainya di sana cuman ada satu orang yang jaga. Satu staff ya. Resepsionis dengan atas nama Susan. Mbak Susan. Mbak Susan. Dia ngobrol-ngobrol sama Mbak Susan dan Mbak Susannya bilang, "Oh iya, booking Mbak ada, tapi saya pengen ngasih tahu juga kalau para terapis kita sudah pada pulang nih." Gitu, karena udah malam dan ada emergency juga, jadi udah pada pulang gitu ya. Dan Mbak kebetulan adalah customer terakhir kita untuk malam ini. Hence judulnya adalah Last Customer. Betul. Makanya si game ini berjudul The Lingering. Lingering itu sebetulnya kita bisa kupas juga ya. Lingering itu bergentayangan kan. Bergentayangan, berlama-lama, Iya, bisa Berlama-lama ya. atau kayak Berlama-lama nih. berlama-lama. Nah, ini pada nggak ngerti konteks, kita sih bisa ketawa gara-gara tadi. Ya. Kita bisa ketawa gara-gara tadi kita ngetik lingering di Google, munculnya sesuatu yang tidak kita expect. Betul. Yang seperti ini. Wah, nggak cocok buat lebaran. Tidak. Cocok untuk berlama-lama gitu. Berlama-lama. Tidak. Yang seperti ininya tadi tidak. Tidak ada ya. Nggak ada ya. Tidak, jangan. Sorry. Tapi ya bisa dicoba aja ketik di Google gitu. Ya TTA ya nanti ya. TTA Biar tahu aja ya. gitu ya, TTA aja. Nah udah gitu Lingering ini bergentayangan judulnya Last Customer. Iya. Atau mungkin keinget-ingat juga sebenarnya bisa sih kayak. Teringat-ingat, terbayang-bayang. Lingering feeling gitu. Iya, kan. lingering. Kayak Tapi lebih ke kalau ini horror. Lingering itu kan dari linger kan? linger. Iya kan? Linger. Stay. Iya. Stay. Ya tapi kalau di film di game horror konteksnya gue yakin ini bentayangan. Kalau sih. nggak ini perasaan yang nggak enak terus-terusan gitu. Kayak kita ada game di sini tiba-tiba Aduh ada perasaan yang terus ada dan gak enak perasaan ini gitu. kalau di atas sih sebenarnya masih ada sesuatu nih gitu. Ini lingering disebut aja lagi nih. terus gitu kan dalam diri kita kan gitu. Iya. Termasuk gue sekarang gitu lagi syuting gue kayak Ada apa ya? ada apa ya di atas ya gitu. Iya. Oke. Mari kita lanjut yuk. Lanjut. Nah, jadi Lingerin Last Customer. Last customer. Karena memang kita Ini episodenya menjadi episode last customer. episode Last Customer. Nanti mungkin ada lingering second customer gitu. atau first customer. First customer. Kayak first blood, second Atau blood. enggak ini Susan Origin gitu ya. Susan Origin. Bisa jadi. Susan sudah gede mau jadi apa gitu. Mau jadi terapis. Jadi terapi. Mau jadi demit. Oke, di sini Susan akhirnya ngasih instruksi lah intinya. Ya, dia juga akhirnya bilang, "Iya, saya memang resepsionis, tapi saya juga terapis gitu. Mbak keberatan nggak kalau dipijit sama saya?" Betul. Kayak gitu. Nah, kata Divinya, "Oke, nggak Nggak apa-apa." masalah, nggak ada pilihan Iya. juga. Karena secara Susan juga best employee kan. Best employee. Karena ada tuh di Pampang, best Pampang. employee. ada fotonya best employee, tapi kalau kata Devi kok ini fotonya Kayak udah jadul lama ya. banget, kayak jadul banget gitu katanya. Oke, yang menjadi keanehannya adalah di sini si Mbak Susan terus-terusan menekankan kalau si Teh Devi ini harus mengikuti prosedur spa-nya dengan berurutan. Harus sesuai instruksinya dia. Yang mana instruksi pertamanya adalah harus ganti baju ke kimono dulu. Betul. Beres ganti kimono, cuci kaki dulu. Ya. Beres cuci kaki, Dia harus taruh barang-barangnya. taruh barang-barang di locker. Di locker. Locker, pijat, beres mandi, udah mau pulang silahkan. Betul. Itu adalah prosedurnya. Itu adalah prosedurnya. Betul. Ya, itu dia terus-terusan ngingetin kayak gitu. Berkali-kali. Bahkan terus untuk bikin suasana jadi lebih tegang juga gitu ya. Dan entah kenapa dia harus seperti itu adalah Mbak Susan juga menceritakan, "Mbak, kok berani ya datang ke sini malam-malam gitu ya." Betul. Saya salut tuh sama keberanian Mbak. Betul. Emang kenapa katanya? Gitu. Karena gedung ini terkenal Angker. hantu Haunted dan ya? angker. Yes.
Terus kemudian dengan tidak creepy-nya, Mbak Susan bilang, tapi nggak apa-apa kok, kan kita ada berdua di sini. Iya, Jadi pasti tenang Mbak aja akan lah. apa, tenang aja, Mbak. Gitu. Padahal itu yang bikin gak tenang. Iya, berarti yang bikin dapet. Maksudnya itu yang biasanya tidak dikatakan dari staff ke customer gitu kan. Oke. Mau basa-basi juga rasanya basa-basi model apaan nih gitu kan. Oke, lanjut. Oke. Ya, ada. Nah, the kickernya dan akan gua selesaikan di sini adalah ketika beres cuci kaki, tiba-tiba Devi mendapatkan sebuah SMS yang berisi, mohon maaf Mbak Devi, tapi booking Anda di Aholas Pak harus kami batalkan karena ada emergency, kami harus tutup lebih awal. Sebagai kompensasi, kami akan memberikan voucher gratis pijit 90 menit untuk kunjungan Berikutnya. berikutnya. Stop sampai di sini. Stop sampai di situ. Sisanya cobain sendiri nanti. Betul, cobain sendiri. Jadi apa namanya? Kalau kita ngomongin dari situ kan berarti udah ketahuan nih bahwa sebetulnya kalau gue jadi Devi gitu kan, udah pasti kayak ini Susan siapa nih, gitu kan? Kok gue disambut, kok Betul. booking gue ada di buku guestnya bisa dibaca. Betul. Walaupun mungkin aja kayak by system tetap masuk kayak gitu, tapi ya emang sebetulnya nggak, oh mbak itu salah tadi kekirim, tapi nggak Iya. apa-apa kita lanjut bisa Atau nggak, jadi. Bisa jadi. Ya karena telat masuknya gitu kan. Iya. Karena mbaknya udah datang ke sini, ya udah nggak apa-apa deh. Nggak gitu apa-apa, kan. padahal itu udah aku kirim tadi gitu. Ya. Itu pokoknya banyak possibility lah sebetulnya. Oke, intinya dari situ siapa namanya Mbak Devi ini mengalami berbagai kejadian-kejadian aneh. yang terjadi di si Aholas Pak ini. Nah, sampai titik sini gitu ya, kita harus ngingetin kalian karena kita nggak mungkin ngebahas ini tanpa spoiler. Yes. Jadi buat yang mau main, silahkan stop dulu, main dulu, nanti baru balik lagi. Balik lagi. Oke. Seperti yang sudah-sudah. Seperti yang sudah-sudah. Jadi kita tandai dulu di menit ini itu akan kita Masuk mulai ke spoiler. spoiler Ya. dari ceritanya. Nanti kasih alarm nih. Kasih ya kayak wih wih wih. Ya kan? Sekalian alarmnya Silent Hill lagi. Siap. Sahur gitu kan. Alarmnya sahur. Tapi ya. kan emang sama, Iya, serinya bener, begitu. bener. Iya. Mirip-mirip. Mirip. Oke, kita masuk ke apa yang terjadi. Yuk, jadi akhirnya kejadian pertama yang paling aneh adalah terjadi saat pijet ya sebetulnya. Pijet. Nah, dia lagi pijet, udah aduh enak nih gitu kan. Tapi tiba-tiba dia ngelihat di bilik sebelah Aduh enak nih. ada kaki. Heeh. Ada kaki, ada rok gitu ya. Ada Iya. roknya pendek terus pahanya kelihatan ke bawah sampai ke betis gitu. Pas dilihat lagi kok hilang. Lihat lagi hilang. Terus bingung, tiba-tiba ngeliat ke belakang. Ternyata dia lagi dipijit sama sesosok. Nah, ya itu adalah sosok demi Susan. Susan ternyata. Gitu. Dan di situ dia kaget dia terbangun, ternyata terbangun normal-normal aja. Dan Susan Begitu- bilang udah selesai. Udah selesai. Begitu dia terbang, pas ditanya, Mbak, tadi ada apa ya? Oh enggak, tadi Mbak Devi itu tidur katanya. Mbak tuh ketiduran. Ketiduran. Tapi Mbak gelisah banget katanya tadi. Kayak orang yang lagi mimpi buruk katanya. Emang tadi Mbak mimpi apa? Katanya. Itu kita disuruh pilih jawaban sih. Cuman kanannya mungkin bilang ya enggak apa-apa Ya, kok. nggak apa-apa gitu kan, pasti dia juga pasti bingung gitu. Betul. Ya udah habis itu disuruh nerusin prosedurnya ya. Habis itu Suruh mandi. suruh mandi dulu gitu ya. Akhirnya ya mandi. Enggak, tapi keanehannya mulai di sini, gitu kan. Saya kata si Susan, saya akan menyiapkan 4 mandi katanya. Ada sabun, shampoo, puff, Towel. sama handuk Ya, katanya. ya. Nah nanti Mbak, ingat ya Mbak ya, ikutin prosedurnya ya Mbak ya. Silahkan cari dulu, bukan cari ya, tapi Ambil dulu. keempat barang itu. Baru Nanti mandi. Mbak boleh Handuk. mandi. Cap buat mandi, Cap buat mandi. sampo sama sabun. Puff. Iya, puff juga. Bukan cap. Oh, bukan cap ya? Puff Bukan cap, buat, puff, buat, ya. buat gini. Nah gitu. Mm-mm. Oke Mbak, silahkan gitu. Dari situ kita nggak dikasih tahu anduknya di mana, shampoo-nya di mana, gitu-gitunya di mana. nggak dikasih tahu. Pokoknya tersebar tuh ya. Tersebar. Karena begitu kita keluar, klak, Itu udah ternyata berubah. kita sudah ada di dunia lain. Ya. Kayak, oke, di sini buat yang main Silent Hill, bayangin aja kalau yang tadinya rumah sakitnya normal, tiba-tiba begitu keluar langsung jadi other world. Ya. Jadi ini adalah tempat pijat ini yang tadinya normal, bagus segala macam, tiba-tiba berubah jadi kayak ada di neraka. Betul. Jelek, terus udah rongsok apa, udah bekarat di mana-mana, terus Dan ada- banyak barang yang di versi awal kita datang tuh Nggak nggak ada. tempatnya. Iya. nggak pada tempatnya. Ya. Gitu.
di sini ternyata juga si Mbak Devi ini akan mengalami yang namanya looping. Karena setiap Devi memasuki ruangan yang salah tuh dalam artian di dalam ruangan itu gak ada item yang kita cari, salah satunya yaitu anduk, shampoo dan sebagainya. Kalau kita keluar lagi dari ruangan itu, kita akan tiba-tiba balik ke lobby. Ya, tempat pertama kali Devi datang. Betul. Jadi gini ya, mungkin untuk sederhananya teman-teman, setelah Devi mandi, sebelum Devi mandi, itu Devi dikasih tahu gitu bahwa lu harus ambil certain things gitu ya. Ini barang-barang ini harus lu ambil. Oke, gitu, nggak ada masalah, tinggal diambil. Cuman setelah itu baru sadar, diambilnya di mana ya gitu ya. Si Devi tuh mikir kan. Ini gue lagi ngebayangin kisah aslinya. Mungkin dia akan mikir, gue ambil di mana ya. Akhirnya dia keluar nih dari tempat itu untuk nyari si barang-barang tersebut ada di mana. Surprisingly pas dibuka, tempatnya ini udah berubah. Sederhananya buat kalian yang nggak main game, itu kayak dia tetap ada di tempat spa tersebut, tapi ini tuh kayak tempat spanya udah terbengkalai lama sekali. Jadi udah kotor, banyak jaring laba-laba, kusam dan pokoknya Kayak udah temboknya banyak yang kelupas. banyak kelupas. Pokoknya jadi tempat yang udah terbengkalai. Jadi benar-benar tempat yang rasanya feelsnya pasti berbeda. Atau Tapi bisa lah berasa time travel ke tempat itu, ke masa kapan gitu ya, ke masa masih jelek gitu ya. Betul, sangat jelek dan udah abandon lah, sudah ditinggalkan gitu. Nah, secara insting ya, si Devi ini kan ya gimana caranya nih gua untuk bisa keluar dari tempat mengerikan ini gitu ya. Maka dia berpikir adalah untuk tetap ngikutin prosedurnya. Ya, karena itu juga yang ditekankan oleh Susan tadi. Berkali-kali bahwa ikutin prosedurnya, setelah mandi lu boleh pulang. Setelah mandi lu ganti baju lagi lu boleh pulang. Berarti kan itu satu-satunya yang bisa kita jadiin clue gitu ya, bahwa gue terjebak di suatu tempat, ya udah gue salut sama Devi karena masih bisa mikir jernih gitu ya. Kayak nyarinya di mana? Nyarinya di mana ya? Akhirnya dia nyari ke setiap tempat yang bisa dia visit, karena di dalam tempat Ahola Spa ini itu banyak banget ruangan gitu. Banyak banget ruangan dan kita akan masuk ke setiap ruangan. Nah, kita berharapnya di setiap ruangan ini akan menemukan Barang yang kita cari secara langsung gitu, kayak ada semuanya dalam satu tumpukan. Ternyata tidak gitu. Nah, gue suka dengan bagaimana game ini men-triggernya adalah dengan saat kita salah pertama kali, kita akan langsung travel ke lobby. Jadi kayak disesatkan lah gitu ya. Let's say lu masuk ke ruangan ini, ya lu berharap ada anduk ini, saya ada anduk, tapi ternyata anduknya nggak ada. Oke, gue coba di ruangan sebelah. Betul. Ternyata begitu lu keluar dari pintu yang sama, lu masuk, tiba-tiba lu udah ada di lobby. Padahal tadi lu masuk dari situ, dari lorong. Betul. Dan bagaimana akhirnya Devi bisa menyimpulkan kalau barang-barang yang tercecer adalah dengan di lobby kita nemuin anduk. Doang. Hanya anduk saja. Loh, cuma ada anduk nih. Berarti yang lainnya tersebar di ruangan itu. Asumsinya begitu. Berarti gue harus cari sisanya karena anduk tersedia nih di lobby. Barulah dia cari gitu ya. Singkat cerita, setiap dalam proses pencarian ini, Devi ini akan melihat sosok Susan yang seolah-olah mengejar-ngejar dia. Susan yang berbeda nih ya. Susan yang udah Susan dalam yang bentuk tadi ngagetin dia di pijetan. Pijat, gitu. Yang tiba-tiba ada di atas dia. Betul. Di atas Ini enggak. Ini ruang keluarga lagi sambil makan nastar gitu. Tapi emang posisinya Emang benar. Emang agak di atas ya. Jadi kalau dari cerita yang gue dengar, dari cerita ini kan kita ngerol ke ceritanya dulu ya. Katanya tuh saat lagi dipijat, Devi ini ngerasa yang mijetnya tuh lebih dari 2 tangan. Iya benar. Itu inti ceritanya tuh. Jadi kan udah dipijat nih di sini nih gitu. Tiba-tiba di bawah ada yang mijit. Tiba-tiba pinggang lu dipijat juga atau kaki lu dipijat juga. Padahal lu yakin ada 2 tangan yang sedang mijet lu di bahu. Gitu loh. Itu rasa mulai nggak nyaman, dan di situ lu baru sadar bahwa ini yang mijet gua bukan manusia gitu. Nah, akhirnya intinya pas kita lagi Devi nyari-nyari itu dikejar-kejar sama sosok si Susan ini. Dan Susan ini akan terhenti kalau Devi masuk ke sebuah ruangan. Karena tadi Susan ini hanya ada di lorong aja. Hanya ada di sekitaran lingering dia. Ya, lingering. Dia hanya linger di lorong aja. Hanya gitu kan. Iya. Tapi at least masih bisa masuk dulu kan setelah keluarnya lagi gitu. Yang tadi looping itu. Gimana? Misalnya tadi kan masuk ke ruangan yang tidak ada objek yang kita cari. Iya. Masuknya bisa, cuman pas keluarnya lagi. Lobby lagi. Ya. Kalau salah. Ya udahlah, intinya si Devi ini akhirnya berusaha dan akhirnya dapetin semua barang yang dia butuhin. Habis itu dia mandi. Dan secara ajaib pas masuk ke kamar mandi. Betul. Secara ajaib normal lagi. Dan Susan di situ ada secara normal. Ngejelasin lagi tuh. Ya kan? Prosedur. Jelasin lagi. Oh, Mbak, akhirnya datang juga. Saya Lama kira juga Mbak tersesat ya? juga Mbak. Saya kira Mbak Nyasar. tersesat gitu. Ya nyasar sih tadi harusnya gitu. Iya, harusnya gitu. Cuman intinya akhirnya Devi udah nggak ada pikiran lain kecuali
pulang sesegera mungkin. Udah gue mandi aja lah, gue Mandi. pengen cepet-cepet pulang. Betul, Gitu kan. betul. Gue sih gak akan sanggup mandi kalau gue dalam kondisi itu boro-boro. Ya, atau enggak at least Gimana kalau misalkan tiba-tiba lagi keramas, pas buka tiba-tiba Nah itu dia. enggak, at least kalaupun mau mandi nemuin salah satu aja gitu. Misalnya sampo atau sabun doang gitu. Dipakai aja buat mandi gitu. Sampo buat Nggak bisa. Tapi kan nggak bisa. Iya, maksudnya kalau misalnya gua gitu yang di situ gitu. Tapi gak akan ke-trigger, susahnya gak datang. Iya. Maksudnya nggak akan datang. Iya, karena kan tidak sesuai prosedur yang Prosedur. dibilang tadi. Ntar mau masuk kamar mandi nggak boleh, kan? Betul. Itu dia kunci. Bisa Nah. jadi. Tapi intinya singkat cerita, setelah dia mandi keluar, si Susan ini nggak ada lagi. Ya. Hilang lagi. Hilang ya. lagi. Hilang lagi. Ya udah, kita sekarang harus mikirin gimana caranya bisa keluar dari si. Enggak, berarti setelah mandi, prosedur selanjutnya adalah ganti baju dulu. Oh ya, ganti baju dulu. Betul. Ganti baju dulu, lepas kimononya, ganti ke baju yang kita Betul. pakai di awal. Betul. Muncul lagi tuh si Susan. Muncul lagi Gitu Susan. Terima kasih Mbak Devi Iya. sudah menggunakan layanan kami Alas, gitu Bang. kan. Iya. Semoga Sekarang puas Mbak ya. boleh pulang gitu, semoga puas ya. Terus kalau nggak salah dia tuh bilang apa ya? Silakan Mbak bisa pulang keluar menggunakan pintu yang sama seperti yang Mbak datangi saat Betul. sekarang. Tapi nggak ada jaminan Mbak bisa langsung keluar deh. Iya. Mungkin Mbak harus menemukan sesuatu dulu atau mungkin harus ada kuncinya dulu Sebelum Anda keluar. Mbak bisa keluar. Betul. Good luck katanya. Good luck gitu. Itu udah nyeremin banget sih menurut gua. Kalau gue jadi Devi sih, Ditantang gitu. saya sudah pingsan pasti gitu ya. Karena nggak mungkin bisa tahan. Ini sekali lagi setiap kali Susan ngomong gitu dia dalam posisi normal ya. Betul. Bukan dia jadi demit, bukan dia jadi nyeremin, enggak. Just ordinary female human aja. Pas Betul. dia punya dialog gitu kan. Pas Iya. dia punya dialog. Oke, setelah itu kita nyari, Susan Devi nyari, akhirnya dapat. There's some puzzle lah di situ. Kalau di gamenya, tapi kalau di ceritanya mungkin dia gimana cara berusaha untuk keluar, akhirnya dia keluar. Ya. Yang menarik adalah, ini big spoilernya adalah saat si Devi ini keluar, itu langsung berpapasan dengan satpam yang juga terkaget-kaget melihat Devi keluar dari ruangan itu. dari tempat Holaspa itu. Ah ya. Satpamnya kaget dan langsung tanya, "Loh, Mbak ngapain ada di sini?" gitu ya kasarnya. "Oh, saya habis dari ini, Pak," gitu. Saya habis booking pijat segala macam gitu. Hah, gitu kan kata satpamnya. Satpamnya kaget karena ternyata ya harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Dan akhirnya nggak kaget-kaget amat. Karena akhirnya saya ngerti Mbak gitu. Mbak habis dikerjain ya sama seseorang di dalam sana katanya. Betul. Saya tahu Mbak karena saya juga pernah jadi korbannya dia. Betul, dan saya bukan satu-satunya korban. Saya bukan satunya korban gitu. Banyak. Sudah banyak korban yang katanya udah booking message di tempat ini. Ternyata begitu keluar dia habis dikerjain, habis disesatin di dalam situ. Betul. Tapi kalau saya lihat Mbak kayaknya yang paling parah nih Itu yang dikerjain. paling parah dikerjainnya. Karena kelihatannya lama banget, Mbak juga kelihatan kayak capek banget gitu, yang ketakutan banget gitu katanya. Betul sekali. Konon katanya Susan itu adalah terapis di situ betul. Iya. Tapi dia meninggal bertahun-tahun yang lalu karena dibunuh oleh perampok dalam Betul. sebuah usaha perampokan. Iya. Dan Susan hantunya gentayangan di dalam Tempat pijit ini. Holaspa tersebut. Makanya dia insist untuk supaya yang datang di sana itu mengikuti semua prosedur Ya. dari pijitnya karena dia pengen melayani dengan sepenuh hati. Betul. Katanya gitu. Even after death. Iya. Tetap pengen melayani karena dia the best employee sebetulnya. Best employee tadi kan. Sampai mati. Sampai mati. Dia tetap best employee. Begitulah ceritanya teman-teman, kiriman dari Mbak Devi X JKT48 ini. Ya dimana menurut gue ini ceritanya serem banget sih. Maksudnya kayak kita mengulik sedikit apa yang sebetulnya terjadi. Tapi sebelum dari kita mengulik ceritanya seperti apa, kita akan coba ngebahas dari sisi gamenya dulu. Oke. Apakah mungkin teman-teman yang lagi nonton di sini tuh bisa tertarik untuk mainin gamenya? Oke. Dimana Storytel Studio di sini membawa kita pada sebuah pilihan art style ya atau gaya visual yang mirip dengan visual game PS1, PS2 lah. Paling mentok PS1 lah kali ya. Jadi masih poligonal. Ya walaupun di sini udah ada tempel muka ala-ala Itu Siren ya. lumayan high res lah. Itu kayaknya muka laki gak sih yang dia di Gua nggak tahu sih. Itu kayak muka laki. anjir. yang pasti muka Susannya ini kayak kalau kalian tahu Forbidden Siren itu udah game lama juga. Nah itu kayak cuma digaplokin Iya, doang muka orang ditempel. asli yang memang ditempel gitu kan. Dan itu bikin rasanya Uncanny. Uncanny. Always itu works gitu ya. Udah si dialognya cuma Dan gue ya itu pasti on purpose lah untuk Iya, bikin iya, itu iya. semakin jadi nggak nyaman
lah gitu ya. On purpose gitu. Jadi ya gue harap kalian tuh nggak langsung kayak grafiknya burik bang gitu, please deh. Ya, Ini emang art style-nya. emang ini memang art style seperti itu gitu. Emang gaya visual begitu Itu dan percaya sama kita, dengan mereka bikin seperti itu tuh justru malah bikin gamenya jadi tambah serem, dalam artian lu mainnya akan ngerasa gak nyaman Betul. dan meningkatkan ya rasa horor itu sendiri yang coba mereka sajikan di sini. Karena gue bilang ya karena daripada nanggung gitu ya. Bagus banget kalau mau serem ya. Fightingnya jelek banget. Ini tuh ada di ya udah jelek banget aja. Udah bukan jelek dalam arti gimana ya, cuman Jelek yang bikin kita ya anjir ngeri juga. kok gini ya. Nah, gitu. inilah gitu. Tapi lorongnya, apanya, terus ada gambar-gambar di tembok, terus cahaya-cahaya redupnya itu relevan sih dengan kita kalau datang ke tempat spa yang memang redup gitu maksudnya. Iya. And it does tell a story juga gitu kan. Apalagi kalau lu ingat ada gambar perempuan yang lagi dipijit kan. Betul. Tiba-tiba kalau misalkan itu lagi kondisinya di dunia lain, itu tiba-tiba berubah jadi kayak tengkorak gitu kan. Betul. Terus kayak matanya merah gitu. Coba lu lihat lagi deh. Gue nggak merhatiin itu. Lihat Itu lagi semua deh. gambar berubah. Yang gue belum lihat tuh ada ibu-ibu yang di yang apa Yang dicuci atau sampai dicuci atau apa sih gitu, itu berubah jadi apa? Itu berubah juga, semua berubah kok. Berubah juga ya. Nah, semua lukisan segala macam berubah. Yang ada di situ tuh berubah dan ya, kita harus jalan-jalan di sepanjang game ini nyari semua clue-nya dengan ketidakmampuan kita untuk melawan hantunya Susan. Jadi emang ini tipikal gamenya adalah hide and run lah gitu. Hide and run. Ya hide and run dan at least dari environment storytellingnya benar-benar take page dari Silent Hill banget sih. Iya, Gue iya. suka banget. Kayak itu tadi kayak lukisan yang tadinya normal tiba-tiba berubah. Betul, Gitu. Itu gue suka banget. Iya. Jadi semuanya rasanya tidak nyaman sama sekali. Iya. Gitu dan dalam waktu yang relatif singkat 1,5 sampai 2 jam kalian bisa selesai. Maksimal 2 jam lah gue rasa. Maksimal 2 jam Iya, itu dengan kalian yang banyak banget ngelakuin kesalahan gitu. Tapi kalau kalian bisa cepat menyimpulkan Speedrunning mungkin ya, setengah jam juga setengah jam juga beres ini. Karena tadi gue bilang ini adalah short experience sih. Short experience gitu. Dan harga gamenya berapa Mang? Cuman 55.000 sebetulnya. 55.000 dan sekarang lagi diskon launching jadi 10% jadi 49.000 aja. Betul, 49.000 rupiah untuk yang kayak gini sih menurut gue cukup menarik ya. Oh Steam only ya, Steam only. Steam ya? only. Sementara ini masih Iya, hanya ada di Steam, jadi kalian hanya bisa main di PC, Steam PC. laptop ataupun handheld gitu. Ya udah itu gamenya seperti itu dengan kekurangan di sana sini. Memang masih ada karena ini juga game pertamanya mereka yang di level ini ya. Ya. Jadi Level fixed cam sih. ya level fix cam juga. Tapi jadi ya memang traversal memang paling terasa mengganggu ya. Sayang banget sih memang Iya. itu yang agak bikin gue pengen marah-marah juga sebenarnya. Apa? Itu traversal. Oh, traversal ya. Nggak nyaman. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya pokoknya buat yang kita yang udah sering main fixed cam ya gitu. Kadang-kadang kita juga udah bisa di sini keyboard gitu kan. Cuman kayak pencet W, Devi-nya ASD. tiba-tiba kemana, Yeah. mencet Devi-nya tiba-tiba kemana gitu Yeah. kan. Ini bener-bener nggak jelas. Iya, Jadinya. bikin kita jadi bingung untuk kontrolnya. Dan bahkan tidak ada native support untuk controllernya. Betul, Tapi betul. ya Bisa. sebelum bikin ini memang Storytel udah bilang katanya memang lagi disempurnakan untuk Betul. controller. Jadi semoga cepat beres sih. Dan gue udah main sama game dev cukup lama, optimization buat controller itu bukan hal yang mudah ternyata. Seperti itu, karena cukup berbeda mappingnya. Ya, Tapi apalagi tadi pas misalnya perpindahan kamera gitu kan. Dari yang tadinya mau ke kanan jadi ke kiri, gitu kan. Padahal seharusnya kalau fixed cam yang bener gitu ya, begitu kita pemindahan kamera kita mencet apa ya udah terus aja jalan sesuai Iya, jalur iya, yang sebelumnya iya. gitu. Iya, Kan itu bisa balik kita lagi, harus kita harus reorient lagi. betul. Ya hal-hal kayak gitulah ya, yang mungkin cukup mengganggu saat kita main game ya. Ditambah lagi harus kabur Dari Susan. Oh iya yang tadi belum disebutin adalah di sini ada pilihan dialog Betul. yang menentukan bagaimana Susan nanti akan ngejar lu. Ya, akan bereaksi. Nah, jadi basically sebenarnya pilihannya cuma 2. Setiap kali kita ngobrol sama Susan itu kita bisa jawab dia dengan cara yang ramah atau cara yang marah-marah dan cara yang panik. Betul. Kalau kita jawab dengan cara yang ramah, Susan tetap ngejar kita, tapi less intense lah. Oke. Less intense. Kalau kita marah-marah, Ya. Susannya ada 2. Wah. Susannya ada 2 dan ada beberapa extra jump scare juga yang menandakan gitu. Susan ada di mana gitu. Iya, iya, Gue udah dapet si Susan itu lagi kayak Spider-Man tuh di atas gitu. Betul. Merayap gitu ya? Merayap. Itu juga gitu. gua dapet tuh. Merayap gitu. Tiba-tiba gitu. Dan Yes. makanya itu yang cukup frustrating adalah ketika gue akhirnya nyobain yang marah-marah tadi. Akhirnya kan Susannya ada 2, gue perlu lari, tapi kan larinya kan jadi kagok kan. Yeah. Gue mencet apa si Devi-nya kemana, jadinya cepet ketangkep gitu. Jadi ya itu buat sekarang mungkin akan lebih enak kalau misalkan milih opsi yang ramah-ramah aja, biar kita kaburnya juga gampang gitu. Karena bahaya kalau dikejar-kejar kayak gitu, Kayak panik, gitu, gampang panik. kena juga. Kena juga udah si kontrolnya kayak begitu gitu Iya. kan.
Karena kemarin ada yang bukannya malah lari, malah disamperin. Malah disamperin. Betul. Karena kebalik gitu. Iya, pas pengen lari mah tiba-tiba kok sini gitu. Betul. Dan beragam upaya dilakukan untuk bikin rasanya semakin tidak nyaman. Ada sendal bercacaran di bawah dan sebagainya. Apalagi pas lagi mandi jadi basah lantainya itu kan. Betul, beres mandi kayak lantainya pada basah-basah itu oke lah, tampil yang oke dari Storytel Studio. Cuman yang masalah optimization cukup banyak sekali PR-nya untuk bikin game ini jadi polish lah, jadi enak dimainin. Maksudnya oke visualnya masih kayak gitu tapi minimal bisa jauh lebih enak dimainin lah. Iya. Visual sih gue sebenarnya nggak ada komplain banget ya. Nggak ada komplain, visualnya oke aja. Udah mainnya di situ, udah emang art style-nya di situ. Iya, suka-suka aja gue. Suka aja dan itu ini juga buat kalian yang bilang burik nggak, cobain dulu. Karena itu pemilihan art style ya. Betul. Kayak gaya gambar. Gayanya memang pengen dibikin Gayanya pengen dibikin. Karena Tapi mereka pas- tidak mampu gitu kan. Apalagi pas bagian si jump scare-nya itu bagus banget menurut gua. Iya. Yang pas ketangkap Susan berarti ya. Apapun. Oke. Di bagian-bagian. Ya pokoknya pas Susannya jump scare yang berubah jadi si hantunya gitu. Oke. Tapi kok nggak salah ada yang bikin lu nggak nyaman ya? Ya, ada yang lu coba. nggak suka nih dari Yang tadi tuh, Kalau nggak salah, kita yang bahas. tadi Oh kalau kita itu bahas. ininya transisi Oke. dari Coba jump jelasin, scare Mas ke Andi. gameplaynya lagi gitu. Ya, coba dijelasin pas yang bagian mana nih? Yang kerasa banget. Yang kerasa banget kayak yang pas gue lupa yang pertama tuh yang sebelum dipijet. Itu di bagian mana tuh? Ngintip. Coba ingetin Susah gue. nih. Enggak yang pas dari orang terus tiba-tiba jadi hantu. Oh. Terus hilang. Yang tadi di atas itu, yang lagi dipijit sih itu malah. Oh sebelum. Ah, emang ada? Nggak ada. Ada. Wah lupa berarti kita. Nah gue juga Atau lupa nggak makanya dapet tadi mungkin ada yang inget gitu. Emang ada ya? Ada. Dia jadi hantu. Nggak ada. Seingat gue pertama Kali susah hantu jadi tuh yang pas di atas. pijit di atas. Ya coba nanti dilihat lagi deh. Oke. Karena gue ingetnya di situ sama yang di pas dipijet. Cuman kalau yang pas dipijet kan ada penjelasan kayak oh ya tadi ketiduran. Oke, itu make sense gitu. Ya, ada samaran. Coba secara teknis yang bikin itu jadi kurang enak tuh apanya gitu? Tadi katanya kan transisinya. Transisi kayak gimana gitu? Maksudnya biar yang nonton bisa ngebayangin gitu. Tapi kayaknya gue ngerti deh maksudnya. Jadi kayak jump scare-nya kan begitu kita ngeliat ke belakang langsung ada Susan jadi demit tuh gitu kan. Sekitar 2 detik kita ditampilin layar itu tiba-tiba plak. Layarnya tuh langsung kepotong ke Devi udah berdiri, Susan udah berdiri. Jadi masuk ke gameplay lagi. Yes. Itu bukan maksudnya. Iya, terus juga dari ibaratnya kalau dari apa ya, si segi audionya itu nggak ada fade outnya, kayak langsung di cut gitu loh. Kayak udah gitu. Oke. Prefer approach-nya? Ya sebenarnya mungkin bisa di lebih smooth aja gitu, nggak kerasa kayak yang tadi gitu. Dengan seperti apa? Misal biar bisa direkonstruksi nih. Karena kita kan mau coba untuk membuat ini jadi versi kita masing-masing gitu ya. Ya. Dari yang kita komplain atau kita rasa ini kurang nih kayaknya gitu. Ya. Gua juga udah siap nih. Terlebih untuk yang pertama tadi ya, yang sebelum dipijet itu ada respon dari si Devi-nya apa misalnya gitu. Ini nggak ada. Ini nggak ada gitu. Devinya biasa aja gitu ya. Itu langsung cut-to-cut. Padahal gitu. itu dari Susan ada jadi hantu, terus hilang gitu. Ya itu seharusnya ada respon si karakternya apa gitu. Oke, berarti best approach-nya gimana Mas Randy? Dikasih dialog aja bisa gitu kan. Contoh. Anjing. Nah, misalnya Bisa gitu. Apaan tuh misalnya gitu kan. Oh iya. Terus dikasih sound juga ya, sound di belakangnya atau nggak perlu? Ya bisa enggak sih. Itu tergantung direction juga gitu kan. Karena kalau kita ngomongin di sini juga sebenarnya ini minim banget sama si ambience-nya kan. Terlalu sepi untuk game horror menurut gua. Ini menarik nih, karena ada yang komplain malah ini terlalu ganggu. Iya. Suara air dan suara mobilnya terlalu ganggu. Ada yang komplain juga begitu. Gue setuju sama suara mobil, tapi kalau suara air enggak. Malah suara air enak ya. Suara Maksudnya airnya justru bikin kita sih, jadi menurut gue cocok. Tapi memang menurut gue harusnya ada konsiderasi dari volumenya. Kita lagi ada di mana, tapi suara air tuh kayak sumbernya di mana gitu ya. Nah, kalau kita makin dekat, suaranya makin jelas. Iya. Ngejauh suaranya makin kecil. Iya. Gue sih pengennya kayak gitu. Ya kayak gitu. Tapi kalau ini enggak. Ini rata. Kata, kalau suara mobil, gue ya setuju. Karena akhirnya gue jadi nggak punya bayangan. Ini Ahola tuh sebenarnya ada di sebuah gedung
atau ini tuh gedungnya sendiri gitu. Yang Kalau jauh dari jalan yang jauh- raya gitu ya. enggak, kalau gua tuh awalnya ngiranya kalau ini tuh kayak ada di kompleks apartemen atau kayak ada di dalam mall. Yang seharusnya mobil nggak kedengeran. Oke. Karena bahkan di sini terus-terusan nge-emphasize this building. Makanya gue punya bayangan kayak gitu. Ya. Nah makanya gue bilang, kok ada suara mobil? Apa mungkin ini kayak gedung independen gitu, kayak memang ini di pinggir jalan gitu. Kalau di pinggir jalan, harus kalau ada suara mobil make sense gitu. Cuma kan ya itu tadi this building dan akhirnya di bagian akhirnya kita ketemu satpam. Gitu kan. Soalnya ini kayak Seolah-olah ini tuh kayak si Alhola ini tuh ada di sebuah kompleks pergedungan atau kompleks apartemen gitu kan ya, yang di situ tuh ada gedung-gedung yang lain. Jadi si satpam ini tuh satpam gedung bukan satpam bukan si satpam Alhola tapi Aholanya satpam gedung, doang gitu. Kayak ini tuh ada di ruko-ruko lah gitu lah. Iya. Ruko-ruko kayak lu masuk ke parkir dulu ke dalam gitu, Iya. parkir di jalan banget. betul. Iya. Gue juga mikir gitu. Oke, itu consider ya Mas Andi. Ya kayak misalnya ada ditambahin ambience yang lain gitu. Kayak misalnya kan sempet pas kemarin live tuh si suara langkah Iya, kalau itu suara langkahnya nggak ada sama sekali. nggak ada kan, padahal Ada kecil. kecil. Maksud gue kalau biasanya di ruangan yang kayak gitu itu kan menggema tuh. Apalagi cuma mereka sendiri doang kan. Ya gitu. Itu bisa sebenarnya Di-emphasize juga sama ya, karena itu kan pas lagi jalan tiba-tiba lu denger suara yang lain yang seharusnya tadinya nggak ada nih. Akhirnya jadi bikin panik. Iya gitu ya. Lu ngerasain gak nyaman gitu kan. I mean lihat aja RE sama SH zaman dulu kan gitu kan. Ya. Suara langkah itu tok gitu. Betul, itu ganggu banget. Terus tiba-tiba misalnya ada suara guci jatuh pecah misalnya. Atau tiba-tiba ada jendela prang gitu kan. Ya. Apa nih? Tadi suaranya cuma kaki doang, kok tiba-tiba jadi ada suara lain ya? Kurang dimainin di situnya gitu. Ya, Si ambience situnya. Tapi kalau ambience kalau kurang, gue harus bilang nggak setuju. Gue ada satu bagian yang gue suka adalah di awal-awal tuh memang hanya air sama mobil doang. Tapi kalau lu perhatiin sebenarnya ada musiknya. Ada, betul. Kecil. Tapi yang gue suka adalah semakin kita masuk ke kegilaan ini gitu ya, semakin kita mendekati tamat, itu musik seramnya itu makin gede. makin gede. Itu yang gue suka. Ya, sama. Itu yang gue suka tadi. Sama itu makin ganggu, bikin gak nyaman. Makin ganggu. Gitu, bikin gak nyaman gitu. Kayak apa? Ya untung lagunya itu bukan lagu-lagunya Rumah Dara gitu. Lu tau gak sih lagu-lagu jadul, lagunya ibunya Pengabdi Setan? Iya. Iya gitu. Itu makin rasanya gak enak gitu. Kalau ambience ya itu gue rasa buat gue ya yang standar ambience gitu aja udah takut. Kayak jam sekarang yang tadi Mas Andi gue minta penjelasan karena gue nggak bisa ngebayangin better version nih kalau gue. Karena buat gue itu udah hilang gue. Sudah hilang. Kalau gue ya. Makanya gue minta kalau bassnya Mas Randy jump scare-nya lebih smooth tuh kayak gimana? Atau mungkin teman-teman juga ada nih yang apa namanya udah main atau udah nyobain Udah boleh tulis juga ya. Kira-kira menurut lu jam sekarang lebih efektif kayak gimana? Efektif kayak gimana gitu. Nongolnya apakah ada karena namanya jump scare gitu. Datangnya pasti tiba-tiba yes. Ya. Datangnya emang nggak masalah kan? Karena Perginya, memang tujuannya emang buat ngagetin. ya. Berarti kan yang jadi masalah adalah perginya. Perginya transisi dari jump scare-nya kan cutscene kan. Cutscene. Untuk balik lagi ke gameplaynya. Best approach. Kalau di otak gue, dengan pengetahuan gue yang kurang ya sebetulnya, tapi gue mencoba. Kalau gue pakai kayak semacam ini sih glitch, gue bisa. Gue bisa pakai glitch. Bayang. Kalau gue bridgingnya pakai glitch. Jadi setelah wah tiba-tiba gitu lagi aja. Udah. Itu gue nggak feel smooth tapi feel something bridging it out gitu. Tapi mungkin harus sesuai tema juga mungkin. Mungkin mereka pengen nyesuaiin sama tema mungkin. Kalau glitching, oke, let's say kalau misalkan si Devi ke tempat itu bawa kamera gitu kan ya. Nah, kalau glitching itu kan sesuai sama temanya dong. Oh iya benar. Ya kayak ini kameranya kayak rusak tiba-tiba Betul. balik normal gitu. Betul. Mungkin concernnya ada di situ kenapa? Bisa jadi glitching mungkin ya. Bisa nggak ada glitching. Kalau bayangan gue mah sebenarnya karena ini pijetan dan berhubungan sama dia capek dan ngantuk, udah aja bikin blackout gitu. Terus pelan-pelan buka lagi. Cukup ya? Cukup. Kayak gitu maksudnya. Cukup Gitu. gitu. Kalau enggak pas ketemu setannya blackoutnya nggak perlu pelan-pelan gitu. Pas bangun aja pelan-pelan. Betul. Pas ketemu setan gitu, dong gitu, udah Hitam dulu baru Begitu. buka matanya tapi nggak langsung. Kayak orang misalnya dari gelap, orang buka mata aja gimana sih, ada garis gitu. garis kecil dulu, sampai benar-benar ngebuka gitu. Dan bahkan di situ punya opportunity buat di jump scare lagi kan. Kayak
POV-nya gitu. Bisa jadi kaget anjing. Agak buka pelan-pelan terus ada kayak ngedip-ngedipnya dulu gitu. Nah, ini best approach-nya Mas Adi gitu. Yang di scene ya scene Scene itu tidur ya? bisa tuh. Scene tidur. Kalau scene sebelumnya, Scene yang sebelumnya responnya sih. respon aja cukup ya. Respon cukup. Respon cukup. Anjing apa tuh? Betul, bisa kayak gitu. Kalau gua itu komplain pertama gue dan apa yang akan gue perbaiki dari game ini adalah dialog sih kalau gua. Yang pertama dialog nggak bisa di skip, itu problem buat gue. Oke. Nggak semua orang tuh nyaman gitu. Ya udah sekali udahlah gitu. Apalagi punya replayability. Oke lah, first playthrough lu nggak dikasih boleh, tapi yang kedua boleh dong. Itu yang pertama. Kayaknya ini game baru sih bisa dispeedrunin ya. Tuh. Iya iya. Bisa maksudnya menarik untuk orang-orang challenge. Coba tamatin ini dalam waktu berapa menit lah Paling cepat, gitu. paling cepat. Nah, yang kedua adalah gue tahu pasti ada upaya untuk bisa bring up the problem. Karena kan selalu begitu kan, harus ada build up dari masalahnya, Oke. ya kan? Salah satu cara approach-nya yang gue kurang serp gitu ya sebetulnya, secara naratif adalah bagaimana si Susan ini bilang bahwa gue salut sama lu kesini malam-malam. Kayak, ya betul, lu harusnya nggak ngomong gitu. Karena misterinya juga jadi hilang di situ ya. Iya. Jadi kayak kenapa lu harus jelasin there is some mystery Ke customer. customer. Lebih. Padahal dengan majang foto jadul dan bikin kita jadi questioning itu adalah cara pendekatan yang jauh lebih baik. Menurut gua. Jadi jangan by dialog. Susan tuh literally fine. Iya. Dia tuh berasa kayak orang yang nggak tahu apa-apa aja. Betul. Gitu. Jadi Jadi jangan makin lama kita kayak makin anjing nih orang kenapa sih gitu. Iya. Betul. Betul, tapi ya, dialog itu akan gue hapus sih. Kayak kalau gue ngomong gitu aneh menurut gue jadinya. Ya. Walaupun mungkin di force itu Ya, itu untuk masukin ke benak kita kalau Iya. something wrong with this place gitu. Iya, Tapi lu setuju nggak sama dia yang nekenin ikutin prosedurnya ya gitu. Setuju kalau gue. berkali-kali. Itu setuju ya? Setuju gue. Nah, oke. Itu justru lebih better. Oke. Itu kan kerasanya aneh banget orang kayak AI anjir gitu. Something wrong with this person gitu. Iya, Harusnya iya, kalau iya. orang normal nggak akan nekenin itu. Ya. Itu kan terus-terusan lah. Itu setup film horor banget ya sih. Atau ngomongin ngingetin harus ngikutin prosedur yang satu kedua ketiganya sambil bawa pisau tapi mukanya mah biasa aja gitu. Lu Itu tahu nggak prosedur ada ya, meme? gitu. Ini there's a meme out there yang bikin kayak gini. Ayo Mbak lihat-lihat ke toko saya gitu. Oke, terus lu datang, ceritanya lu customernya gitu kan. Terus lu bilang kayak, "Oh ya Mbak, nanti saya balik lagi." Bener ya, balik lagi ya. Bener loh, saya tungguin loh. Balik lagi ya. Sih, maksudnya ntar dulu nih, ini kok aneh ya? Kok aneh ya gitu. Itu cukup maksud gue. Iya. Nggak perlu ada kata-kata yang terlalu dipaksakan untuk bikin ini tuh Horor gitu. horor. Kayak dengan bilang ini dihantui loh. Padahal kita Tapi- dengan datang sendiri ngeliat kondisinya juga udah apa ini udah nggak ada. Karena gini, Tapi gini maksudnya gue nggak tahu ya apakah ini memang based on yang dialamin sama si yang ngirim ceritanya gitu ya. Ya kita sebenarnya juga nggak tahu banget. Ya mungkin gua asumsikan di sini Storytel emang punya creative freedom lah ya. Tapi ya jadi kita nggak benar-benar tahu mana yang benar dialami sama Teh Devi, mana yang memang Ya. itu udah proses kreatif. Ya Iya. bisa aja misalnya memang menurut cerita yang dikirim sama si Devi, jadi emang diceritain sama Susan misalnya. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya memang pengen dirubah, bisa aja pas lagi itu kan pas yang dipijat kakinya ya. Bisa aja dia sambil dengerin podcast misalnya. Kalau gua ini ada Terus tiba-tiba ya yang ngomongin kalau oke, tempat itu angker gitu misalnya. bisa. Kalau gue nggak akan juga ngelakuin itu, karena gini, di awal Susan Devi tuh ngomong kan, halo aku Devi, Ya. itu udah satu opportunity untuk ngomong. Ya. Aku datang ke sana, nah pas aku datang, aku tuh nggak tahu kalau ternyata tempat ini kata orang-orang itu Berhantu. Kan kalau nggak salah dibilangin. udah kan? iya, jadi kan wasted ngapain? Right. Ngapain lu harus tekenin lagi pakai Susannya gitu Kalau maksud gue. nggak, kalau mau di awal jangan pakai itu harusnya. Udah aja bilang ini pengalamanku. Gitu. Iya. Tapi lu nggak usah bilang kayak tempat ini tuh berhantu itu nggak perlu. Kalau di depan udah, kenapa Susannya ngomong lagi? Ya. Iya dong. Karena menurut gue setelah si Devinya udah ngomong gitu di awal, mau itu bentuknya dia ngomong, mau itu podcast or radio or apa, itu udah nggak dibutuhin lagi menurut gue. Karena harusnya udah di awal kan dikasih Atau tahu. nggak mungkin ya buat nekenin aja kayak prosedur itu tadi gitu, ngingetin lagi di pas kita mainnya di gamenya gitu.
Ya betul, yang menurut gua nggak berguna. Iya gitu. Menurut gua nggak berguna. Ya kan? Makanya kan ini kita lagi ngomongin gimana kalau versi gua. Iya, iya. Buat versi gua nggak berguna. Ya. Gitu. Maaf ya abang-abang storytelnya. Cuman buat gue itu nggak perlu gitu. Itu buang aja. Ya. Jadi biarin aja Devi-nya aneh dengan kenormalannya, ngerti gak sih? Iya. Normal tapi teh aneh Ya, gitu. let the environment do the storytelling. Yes. Akhirnya kan gitu. Betul. Atau Atau bahkan enggak ada dialog si Devi-nya gitu, misalnya pas masuk ke sini di recall lagi gitu, misalnya misalnya tempatnya bagus-bagus aja misalnya, atau apapun lah yang mengarah ke Bisa. cerita berhantu yang dibilang orang-orang. Balik lagi, tapi kalau menurut lu berdua perlu nggak ada penekanan ulang lagi? Kalau gue sih ya nggak masalah, cuman agak aneh memang kalau datangnya dari Enggak, pertanyaan gue sederhana, perlu nggak? perlu kalau Jawabannya perlu atau tidak, bukan masalah atau enggak. Perlu, nggak? perlu kalau gua. Perlu. Lalu lu perlu. enggak sebenarnya, tapi kalau sampai perlu, ya itu tadi biarkan environmentnya. Exactly. Just kalau nggak ya ini aja ambil rip off aja dari inspirasi lu lah Resident Evil sama Silent Hill. Kadang-kadang kan kita ada dokumen, Ya. kita baca, ya jadi begini. apa something gitu off misalnya. gitu loh. Heeh. Something off. Jelasin di situ nggak masalah. Tempat ini dulunya berhantu, sempat ada yang meninggal, bla 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 gitu kayak. Nggak usah sebutin berhantunya, atau enggak di tempat ini pernah terjadi. Apa? Cukup, gitu cukup. Iya. Cukup. Jelasin di situ. Jelasin di situ. Jadi kalau ditanya perlu atau enggak, gua balik lagi nggak perlu buat gua. Nggak perlu. Jadi biar story-nya yang jalan ke sana. Ya. Kalaupun perlu, nah ini kalaupun perlu, Iya. benar yang tadi udah bilang. Pakai Biarkan. dokumen bisa, ya kan? Pakai Ada majalah tuh barang, numpuk ya. di situ. Kita interact sama majalahnya, di majalahnya dijelasin. Ah. Ternyata di sini pernah terjadi pembunuhan di tahun sekian. Ya. Which is jauh nih dari tahun kejadian ini nih. Ya. Kita di tahun 2015, Tiba-tiba kejadian dia- itu tahun 97 misalnya bisa. pernah ada kejadian. Kalau tadi Mas Lendi sambil dengerin podcast, gue misalkan lagi dipijit dia sambil baca majalah. magazine gitu. Tetep gue, kok gitu ya? Iya gitu. Pernah ada dan salah satu korbannya bernama Susan. Itu kan udah lebih jauh mengerikan sebetulnya. Atau nggak perlu disebut lah. Ada Perlu seorang sebutin. terapis wanita. Nah, itu lebih serem menurut gue. Ya bisa build up-nya bisa itu satu gitu. Terus nanti misalnya tadi dari ada kejadian pembunuhan apa gitu. Tiba-tiba pas kita lewat, kan ruangannya banyak tuh. Pas lewat ruangan tertentu ada suara cewek teriak misalnya. Bisa. Ah, Bisa Gitu juga. kan. ekonya lah ya. Bisa. Ya, nah tapi itu semua emang dipilih biar nggak overwhelm menurut gua. Karena ini pendek kan. Ya. Jadi nggak usah terlalu bertubi-tubi, tapi memorable gitu kan. Dan ya tadi kita juga nggak tahu seberapa banyak yang ini adalah cerita langsung dari si Teh Devinya atau proses kreatif dari Storytel. Mungkin Betul. teman-teman dari Storytel bisa bantu lurusin juga ya. Atau nanti kita podcast lagi. Iya, kita podcast lagi. Podcast lagi. Oke, itu yang mau gue benerin. Ya. Itu yang mau gue benerin. Kalau Mas Andi tadi masalah jam sekarang, gue mau masalah narasinya. Terus gue mau bener-bener ada dua Susan yang significantly different. Oke. Yang memang itu jadinya bikin off banget gitu. Kayak saat dia jadi hantu, saat dia jadi Susan yang normal. Itu kan yang memang juga berusaha di deliver di game ini kan. Oke. Ada yang dia tiba-tiba ngejar-ngejar gitu kan. Tendensi lu kabur dari Susan yang ngejar lu kenapa sih? Gue tanya. Ya karena dia begini-begini. Iya kan gitu. Kalaupun kita nggak bisa menebak sebenarnya dia mau ngapain. Dia mau ngapain? Tapi yang jelas dia udah begini-begini ya gue harus kabur. Terus gitu kan. Storytel berusaha merubah color wise dari Susannya. Ya. Jadi pale Jadi kan? pale. Jadi pale kan, jadi pucat kan? Ternyata jadi pucat. Terus Terus cantikan pasti hidup sih. Ya Allah. Iya nggak? Iya nggak? Lu lihat lu bandingin Susan yang normal sama Susan karena demit. pas Susan normal kayak mawar. Kayak kan? mawar. Ya kayak misalnya ada scene Susan nih, tapi ngeliatin dari belakang rambutnya gitu, diem aja diem. Itu udah serem menurut gua. Udah serem. Ya. Gitu. Menurut gua justru nih Yud, Susannya itu dibikin lebih cantik menurut gua harusnya. Yang normal atau yang Normal. Normalnya. Iya. Yang normal itu bikin lebih cantik, lebih good looking lah. Jadi kita tuh punya apa ya? Punya masalah dengan Susan di si persepsinya gitu loh. Itu gue akan lebih kena sih kalau gue kayak gitu. Itu terus ya the whole narrative sih. Kayak ada beberapa narasi-narasi, gue lupa detailnya. Cuman yang pasti gue yakin gue akan ngerombak di beberapa narasinya agar terasa lebih natural gitu rasanya saat orang experience the game.
Oke. Ya kayak tadi kan jadinya lebih natural kalau storytellingnya nggak ngomongin sama Susan gitu kan, rasanya lebih natural. Terus saat Susannya bilang ini harus ngikutin prosedur terus-terusan, lu bayangin mbak secantik apapun, kayak yang tadi bilang, nanti saya balik lagi ya mbak, bener ya balik lagi ya, bener ya, saya tunggu loh gitu. Itu kan Nggak itu paling ya Ngeri. mungkin di sini nggak bisa diterapin karena nggak ada dialog, ya kan? Mungkin dari keterbatasan mereka nggak bisa bikin ekspresi juga mungkin. Nah tapi kalau ekspresi menurut gue bisa, tinggal stok si gambarnya aja dari misalnya yang flat, terus misalnya agak senyum dikit. senyum tapi melotot gitu loh, Iya itu serem juga. Itu serem juga gitu. bisa gitu. Senyum sambil melotot tuh kayak nah masuk itu jam scare tadi. muka gua cu. Maksudnya. Enggak, tapi maksud gue itu yang akan gue rubah itu sama terakhir ya secara dialog atau secara narasi yang akan gue rubah adalah ini apa namanya satpam. Oke. Satpam gitu. Ya gue akan bikin ada apa ya gue akan lebih dramatisir kalau gue akan lebih dramatisir gitu dan akan menceritakan tapi mbak nggak apa-apa kan, yuk mbak duduk dulu gini gitu. Itu gue akan dramatisir lah. Itu doang sih paling kalau dari gue. Sama mungkin level design sih Yud kalau gue. Level desainnya kenapa? Ini tuh gue puji level desainnya karena gue pun yang goblok main game horror dan puzzle bisa dengan mudah untuk apa segala macam mempermudah. Nah second ininya gue prefer level desainnya dibikin lebih sulit. Oke. Saat lo milih yang marah-marah misalnya. Oke. Nah something tweak aja gitu kayak pintu-pintunya jadi berubah posisinya. Jadi nggak sama lah gimana Jadi nggak cara sama lu lah, kabur nggak sama ya. kayak Oke, yang oke, pilihan setuju, yang lain gitu. Iya, jadi saat yang kedua tuh ada different feeling aja rasanya. Oke. Udah kalau dari gue itu, yaudah. Kalau gue mungkin dari Susannya. Jangan bikin dia hanya ada di lorong aja sih. Kalau kata gue. Bisa masuk. Bisa masuk. Kayak Nemesis gitu deh. Ya kayak namanya kalau kayak Mr. X. Mr. X. Dia, Mr. X nggak bisa masuk. dia bisa semua ruangan. Nggak, dia ada nggak- beberapa yang nggak bisa. Dia nggak bisa ke safe room. Dia nggak bisa ke safe room dan ada beberapa ruangan yang dia juga nggak akan Nggak masuk. bisa. Iya. Gitu. Tapi most of the room Itu dia dia bisa bisa. masuk. Kayaknya menurut gue lebih efektif di situ. Setuju. Atau mungkin bikin kayak pas kita masuk, gini nih. kita ngeliat ada Susan yang normal nih gitu. Kita bawaannya kayak Tenang. Biasanya kalau ada Susan yang normal, kita berarti udah making progress. Iya, Berarti kita iya. tinggal ngobrol ke dia Betul. gitu. Pas kita deketin, jump scare, checkpoint ulang di situ. Iya. Bisa. Iya. Gitu. Dan kalau misalkan nggak bisa bikin dia nggak bisa bikin dia masuk dari ruangan ke ruangan lah. Apalagi kan gampang karena dia setan gitu. Dia bukan monster virus gitu kan. Dia tuh setan yang harusnya dia bisa muncul di mana aja kapanpun dia mau. Betul. Gitu kan. Bukan setan virus bener juga. Bukan virus gitu kan. Ya tapi emang ada satu ruangan yang kayak tadi Widi bilang ya ada forbidden room. Ya, ada forbidden room ya. Nggak harus satu Oh, ini. juga gitu. Bikin berapa juga. Kalau nggak Mr. X atau Nemesis kalau nggak salah dia nggak bisa masuk ke ruangan yang pintu cuma satu doang ya. masalah. Kalau misalnya masuk Karena nggak cukup badannya. masih ada 2 atau 3 pintu kayak masih bisa. Oh iya setuju. Ada. Karena pasti ruangannya luas gitu. Nah, kalau misalkan ruangan emang cuma satu pintu gitu kan atau Dia nggak bisa masuk. Atau mungkin di situ ada puzzle lah, gitu, Iya. ada yang harus kita beresin gitu kan. Itu nggak bisa Nah, tuh. Itu nggak bisa. Iya, gitu. Bisa Yud yang Kepala library. Oh iya library. RE2 Iya. Nah. yang ada satu ruangan yang locker-locker lu harus nyari keyboard. Itu dia Oh iya, masuk. oh iya, Itu dia bisa masuk. Gue lagi mindahin keyboard gini digebuk. Ya, bisa masuk. Oh mungkin pas lu lagi milih keyboard beres, tapi begitu lu keluar dari situ door tiba-tiba di Digebuk, belakang, ya. gitu kan. Itu padahal pintunya cuma satu gitu kan. Gue setuju banget sama yang udah. Sama yang kedua gini Yud, pas mau masuk pintu Yud, Kenapa tuh? lo nggak sih? Setiap kita ketemu dia, terus kita mau masuk pintu, dia berhenti ngek. Harusnya dia tetap jalan aja. Jadi makin takut Oh kan? iya bener. Jadi setiap kita buka animasi pintu, Dia diam juga. Nge-freeze. dia lagi jalan nih padahal dia nge-freeze. Nge-freeze. Gitu. Padahal mah lanjutin Iya. aja. Itu bakal bikin kita makin panik gitu. Walaupun sebetulnya kita nggak akan kena kalau udah buka pintu animasi pintu Iya, kotor gitu. iframe, Ya, iframe gitu kan. Betul. Meskipun ujung-ujungnya tetap Susan hanya akan ada di lorong aja, tapi Itu percaya lebih- deh, lebih kena. itu akan tetap bikin kita panik. Iya, dibandingin dia nge-freeze. Kalau nge-freeze kan kayak asal udah masuk pintu, dia Kita, nge-freeze, udah kita tenang. jadi tahu cara nge-abuse-nya. Betul, gitu kan. di bios. Kalau ini kan pas kita masuk itu ada cepat gitu kan. Nah, Itu. Dan itu lagi tadi juga mungkin nyambung ke yang ini ya, audio dari ambience. Mr. X kalau langkahnya semakin dekat Iya betul. semakin panik kan kita Betul, gitu. Nah, di sini tidak ada itu gitu juga. kalau enggak, Atau ya, musik juga bisa makin kenceng misalnya gitu. Ya, bisa. kalau enggak ya itu. Kalau RE kan
zaman dulu kalau misalkan lu masuk pintu kan ada animasinya kan. Nah kalau nggak bikin kayak gitu deh. Kalau misalkan yang Ada masalah freeze. jalan tadi itu adalah limitasi teknis lah. Iya. Ya. Ya udah lu pas masuk pintu itemin bikin animasi Buka pintu. gitu. Ya, itu benar. Itu kan juga bikin nanti masuk ini ada apaan ya. Betul. Kalau mau real time ya udah sekalian real time gitu. Dia kejar terus gitu panik gitu. Betul. Ya itu sih paling fixnya. Sisanya sih akan enjoyable sih. Enjoyable. Kalau mungkin semuanya itu di Sama paling kayak ini, misalnya mau ngecek objek. Kayak tadi tuh, lihat ada fotonya Susan, tapi fotonya kok agak tua ya. Nah, kita nggak dikasih lihat. gue pengen kayak begitu diklik dia Langsung nampilin zoom ke foto kan. Jadi kita bisa ngeliat juga, gitu. oh iya foto emang serem misalnya gitu. Iya, bener. Gitu. Dan barang pun gitu, inspect barang juga gitu. Ya apapun, Kayak misalnya candle, yang di ujung kan akhirnya candle-nya ternyata pakai pisau kan dibukanya, bukan dibakar kan? Kalau gue malah nemu pisau langsung dipotong gitu si kuncinya. Oh iya kan? Ada dua cara. Jadi lu bisa lu bakar tuh kunci atau bisa lu potong pakai pisau. Oh berarti gue pakai pisau tuh langsung buka itu ya pintu. Ah. Kalau bakar kunci gimana caranya Yun? Gue belum. Gue soalnya pisau juga soalnya. Pisau juga. Ya, tapi emang ada caranya dan di press release yang kita kirim juga ada caranya. Betul. Nah, instruksinya. Ya. Itu doang sih. Karena barang-barang yang nggak bisa kita lihat in detail, sayang banget ya. Kalau masalah limitasi lagi ya udahlah gak usah semua barang, tapi barang yang menurut lu Penting nih aja gitu. penting atau menurut lu akan bikin kita kok ada ini sih gitu. Sir. Semuanya lah gitu. Ya. Kalau masalah barang item kunci mah kayak ya udah cuma kunci doang gitu kan, nggak masalah lah. Atau gitu. nggak lu bikin apa yang dikirim di press release foto aja gitu terus. Iya. Udah cukup kok gitu sebenarnya. Itu sih paling detail-detail kecil itu ya. Iya, gitu. Saat ngelihat sesuatu lebih diperjelas lagi terus juga itu. Nah, terakhir untuk menutup podcast ini seperti biasa. What happened to Mbak Devi XJKT48 ini ya? Apakah dia sebetulnya hanya mengigau karena kecapean gitu ya? Aku lemes nih habis heavy rotation gitu kan. Habis itu pas dia di depan pintu dia pingsan dan dia ditemukan oleh satpam juga udah baru bangun tidur. Wah. Ini kan Nah sebetulnya. tapi itu lagi tadi satpamnya benar-benar dia lihat ngelihat si Devi keluar dari pintu atau tidak? Devi sudah di luar. Ya. Atau tiba-tiba udah di depan itu ngapain gitu? Ya. Betul. Ini betul. susah tuh biasa. Gue pengen bilang ini juga mungkin kalau misalkan nggak terlalu parah harusnya nggak kayak gini gitu. Cuman kalau kita masuk ke ruangan tua, ke gedung tua gitu ya, yang mungkin udah ada pertumbuhan jamur ya, itu kalau jamurnya udah cukup parah, memang kalau jamurnya sampai ngeluarin spora ya gitu, itu bisa bikin kita menjadi halusinasi. Jadi apa yang dialami oleh Devi, apakah itu adalah efek dari halusinasi jamur karena memang tempatnya udah jamuran gitu, itu possible ya. Tapi akhirnya balik lagi ke pertanyaan yang awal gitu. Kalau misalkan kenapa bisa si Devi itu kesana gitu. SMS atau kabar yang dia terima kalau booking dia diterima tuh apakah benar? Atau simply dia lagi apes gara-gara kesalahan sistem? Dia telat gitu ya. Telat. Jadinya masuk. SMS-nya nyampenya telat gitu dan so as far as he knows ya booking dia udah diterima gitu. Apakah memang seperti itu aja? Dan pertanyaannya lagi apakah emang beneran dia masuk ya kan jadinya Atau emang ya tadi di depan aja atau gitu. kata dia geletak di depan. Tergeletak aja di depan gitu. Itu yang jadi pertanyaan juga gitu. Cuman kalau memang ini manipulasi makhluk halus ya bisa aja makhluk halusnya bikin pintunya bisa dibuka dan dia emang beneran masuk dan pas nyampe di dalam ya dia baru pingsan. Ya mungkin gue memang nggak pernah percaya sama hantu yang dimana dia itu arwah yang udah meninggal sih, gue nggak pernah percaya ya. Tapi ya jin kalau misalkan emang mau ngerjain manusia itu believable buat gue ya. Betul. Itu sih believable buat gue gitu. Mungkin emang ada sesuatu di situ dan dia emang suka ngerjain orang gitu kan ya. Dan sepertinya kalau ngelihat dari konklusi game kan nggak pernah ada orang yang sampai meninggal atau gimana kan. Jadi emang simply cuma dikerjain secara mental doang gitu kan. Kayak masuk rumah hantu lah. Ya, it's possible I guess. Itu kayak masuk Dan rumah hantu. konon katanya gitu ya si tempat spa ini tuh still exist. Dan konon katanya juga tempat spa ini juga ada di lokasi di mana dulunya itu adalah tempat ambulans Reksa. Yes. Konon katanya. Konon katanya seperti itu. Jadi memang there's a bunch of horror and terror di sebelumnya. Makanya bikin tempat ini jadi dihantu. Dan kalau misalnya benar ini adalah tempat yang dimaksud, ya masalah mobil tadi terjawab karena ini memang di pinggir jalan.
Kalau memang di Balai Reksa tadi. Kalau memang dia Balai Reksa berarti Iya, emang benar pinggir emang jalan. pinggir Oke. jalan. Terjawab jadi. Benar terjawab tidak Itu satpam komplek aja gitu. Satpam komplek. Iya. Seperti itu sih mungkin ya konklusi dari kita. Jadi ya ini cerita yang menarik sih untuk diulik mungkin next, cuman ini takutnya kepanjangan. Tapi yang pasti kalian kalau tertarik, next episode Teh Devi sih. kalau bisa tuh top tuh kalau Ceritain bisa. Top, dengan kalau bisa. iya, ceritain sebenarnya storytell gitu ya. Yang sebenarnya. Bareng storytell. Bareng storytell kalau bisa. Iya benar. Bareng storytell bersama Teh Devi gitu ya, dan ya seperti apa sih kisah yang sesungguh-sungguhnya gitu. Kita cukup penasaran. Gitu. Oke. How much is the creative process? How much is the real Reality. story? Betul. Baiklah gitu aja teman-teman. Jangan lupa kalau kalian tertarik dengan gamenya, kalian langsung bisa ke Steam page-nya mereka dan bisa dibeli dengan harga yang relatif cukup. Ya, hopefully memang ketika akhirnya podcast ini rilis, kontrolnya udah diperbaiki. Amin. Semoga. Itu the biggest X sih sebenarnya sih sejauh ini sih. Sayang banget memang. Sayang. Gitu. Oke, gitu aja dari kita bertiga di Tuangsa Gila Putra. dan juga Landy. dan juga ada Eka sang editor yang suka dimarah-marahin sama penonton. Jadi tolong Itu nggak akan bikin dia jerak sih. Jadi ya, jadi silakan. Justru Silakan. makin ditambahin. makin Iya, ditambahin, makin makin ditambahin. nantang yang ada. Dan jangan lupa juga ya buat kalian yang punya cerita nih, Langsung submit. ada di bawah. Linknya ada di bawah. Siapa tahu nanti bisa dibikin gamenya gitu. Bener juga. Siapa tahu nanti kita pass along ke Storytel Studio. Iya. Siapa yang mau ceritanya jadi game langsung aja gitu ya. Betul ya. Kalau bisa yang original ya, yang Original. Gitu. Yang original yang Dan benar-benar. jangan lupa sawerianya diisi. Tolong Tolonglah. Ini mau lebaran. Dan jangan lupa horor ya. Apa tuh? Ceritanya horor ya, Ceritanya Betul. horor Eka. dong. Jangan cerita yang tidak horor. Masa saya yang buat horor? Lu nganjing-nganjingin dia ngetawain cerita lu. Iya, cerita lo yang benar makanya. Karena kan dia yang review cerita-cerita Iya, kalian. ya. kurasi cerita ya udah gitu aja dari kita bertiga, dari kita berempat, berlima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang itu nggak aktif. Aktif itu? Enggak ya itu tuh tengah. Oh enggak. Oh enggak. Itu aktifnya kalau ada penampakan baru cekrek gitu. Ada lagi. Jadi ini fatal frame gitu ya.